Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Bapa, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, menyapa Allah sebagai Bapa nampaknya bisa dikatakan sebagai salah satu kekhasan dari iman Kristen. Bagaimana tidak? Sapaan Bapa yang kita berikan kepada Allah hampir selalu ada di dalam doa, di dalam liturgi, ataupun juga di dalam nyanyian-nyanyian rohani yang kita lantunkan. Bahkan kalau kita ingat di dalam doa Bapa kami, kita pun juga diajar untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang di sorga. Nah saudara, tentu kita tahu bahwa sebutan Bapa di dalam doa Bapa kami maupun juga di dalam doa harian ataupun puji-pujian yang kerap kali kita lantunkan tentu tidak bermakna secara biologis. Kita semua tentu punya ayah atau bapak secara biologis di dunia ini. Akan tetapi penyebutan Allah sebagai Bapa mau menggambarkan peran Allah, bahwa Dia adalah Sang Pemberi hidup, bahwa Dia adalah Sang Pemelihara dan juga Pelindung, bahwa Dia adalah sosok yang sangat mengasihi kita. Sehingga ketika kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, maka kita diajak untuk berada di dalam relasi yang dekat dengan Dia. Kita diajak untuk mengalami pemeliharaannya yang begitu besar. Nah, akan tetapi saudara, di dalam kenyataannya memang ada banyak orang, tidak terkecuali juga kita mungkin, yang sulit untuk memandang Allah itu sebagai Bapa. Kenapa? Karena kita ataupun mungkin orang-orang di sekitar kita punya sosok ayah secara biologis yang justru melukai hati, entah itu dengan berlaku kasar, atau mungkin abai, atau mungkin menjadi pribadi yang otoriter dan tidak mau memahami kita. Sehingga kalau bapak saya di dunia ini kasar, tidak peduli, abai dengan saya, tidak mau mendengarkan saya, sulit untuk membayangkan sosok Allah sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang penuh kasih, karena Bapa di dunia tidak menunjukkan sifat yang demikian. Nah saudara, oleh karena itu panggilan Allah sebagai Bapa ini selayaknya menjadi pengingat, khususnya sebagai kaum Bapa, ya. Ini menjadi satu pengingat bahwa perilaku dan perbuatan yang dilakukan kita sebagai orang tua itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak, maupun juga akan sangat mempengaruhi bagaimana cara mereka memandang Allah. Dan di sisi lain, bagi setiap kita yang mungkin bergumul dengan perbuatan orang tua yang melukai hati kita, kita diajak untuk mengingat bahwa orang tua itu tetap adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan. Mereka sangat mungkin bisa melukai hati kita. Akan tetapi,
kita sebetulnya punya satu sosok yang begitu sempurna. Kita punya satu sosok yang kasihnya, pemeliharaannya, perlindungannya itu begitu luar biasa buat kita. Siapa dia? Dia adalah Allah kita. Dia adalah Allah yang sangat rindu untuk dipanggil Bapa oleh kita. Dan dia merindukan untuk kita selalu pulang ke dalam cinta kasih-Nya. Saudara, bukalah hati dan diri kita untuk dipenuhi oleh cinta kasih Bapa. Sehingga hidup kita boleh diubahkan. Sehingga hati kita yang terluka boleh dipulihkan. Dan pada akhirnya kita bisa menyatakan kasih dan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Bahkan kepada orang tua kita. Nah, karena itu semoga ungkapan Allah sebagai Bapa itu tidak hanya sekedar menjadi ucapan yang tidak ada maknanya, tapi sungguh-sungguh boleh menggambarkan kedekatan kita dengan Allah. Bapa yang begitu mengasihi kita. Bapa yang setia menyertai anak-anaknya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sebuah anugerah bagi kami ketika kami dapat memanggil Engkau sebagai Bapa. Kami punya Allah yang begitu sempurna. Kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan buat kami. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk bagaimana kami boleh terus merasakan dan mengalami bahwa kami adalah pribadi yang sangat Engkau cintai. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau, Bapa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.